Selamat sore, Mr. Boy. Pada kesempatan kali ini, saya, Cinta Kiko Jaini, akan menjelaskan tentang sumatif ICT saya, yaitu aplikasi persiapan perkuliahan. Jadi pertama-tama, saya itu harus memastikan bahwa saya telah melakukan pip install custom tkinter di terminal. Hal ini saya lakukan agar custom tkinter itu dapat saya gunakan di Python. Nah, kemudian saya masukkan extension yang saya perlukan. Pertama, saya masukkan custom tkinter sebagai alias ini CTK. Lalu ada AST, yaitu file penyimpanan yang nanti akan saya gunakan. Kemudian, dari tkinter, saya mengimport message box. Jadi, message box ini akan saya gunakan nanti di tombol reset, yang merupakan salah satu dari bagian modif aplikasi saya. Lalu di awal, saya menyeting tema awal sebagai gelap atau hitam. Jadi di sini kalau di run, ini sudah ada. Nah, di sini kalau di run bisa dilihat tema awalnya adalah gelap. Nah, kemudian saya menentukan, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian di sini saya menentukan nama file penyimpanan yang akan saya gunakan. Di sini saya menentukan sebagai WJ1Key. Jadi, kalau misalnya kita ini menjalankan aplikasinya, kemudian kita sudah memilih salah satu dari jurusannya dan kita sudah menceklis ini, itu nantinya akan tersimpan di file penyimpanan ini, yang saya namai sebagai WJ1Key. Jadi di sini saya telah memilih jurusannya sebagai dokter. Nah, kemudian di sini ada menyimpan data ke file penyimpanan. Jadi di sini itu fungsi dari kode ini adalah untuk menyimpan suatu variabel itu ke sebuah file penyimpanan. Jadi variabel-variabel tadi akan tersimpan di file penyimpanan WJ1Key ini. Nah, kemudian di sini saya ada kode untuk melanjutkan data yang sudah disimpan di file penyimpanan. Jadi function ini adalah untuk membuka kembali data yang sudah disimpan di file penyimpanan. Jadi ketika ini aplikasi saya tutup, nah, karena dia sudah tersave di sini, jadi ketika saya membukanya kembali aplikasinya, file yang tersimpan itulah yang akan muncul kembali di layar saya. Kemudian di sini ada mengecek atau memeriksa apakah file penyimpanan sudah dibuat atau belum dibuat. Jadi di sini itu artinya, jika setelah dicek, ternyata sudah ada variabel yang tersimpan di file penyimpanan itu, data dari file penyimpanan tersebut itu akan ditampilkan di layar. Nah, tapi jika setelah dicek ternyata belum ada file penyimpanan yang dibuat, maka dia akan membuat file penyimpanan baru. Nah, penyimpanan baru ini akan dibuat ketika pengguna baru itu menggunakan aplikasi untuk pertama kali, atau belum ada file penyimpanan yang dibuat. Maka, semua variabel data akan tersetting sebagai off, yaitu default dari aplikasi. Jadi di sini, misal saya menghapus file penyimpanan tadi, saya dianggap baru memulai aplikasi ini. Kayak begitu saya memulai aplikasi ini, saya dianggap masih baru. Nah, makanya begitu saya memilih jurusan lagi, dia akan tersimpan sebagai yang lain. Di sini adalah psikologi, yang sudah saya pilih barusan. Nah, tetapi jika sudah ada file yang tersimpan di sini, maka ketika saya jalankan, dia akan melanjutkan yang sudah saya jalankan tadinya. Nah, di akhir ini terdapat save value, itu berarti variabel data yang telah dibuat itu akan tersimpan secara otomatis di file penyimpanan ini. Nah, di sini saya menuliskan kode-kode yang akan memudahkan penulisan kode nantinya. Jadi di sini saya mempersingkat kode nanti yang akan sering digunakan. Jadi daripada nanti itu perlu mengetik kayak CTK ini, makanya saya persingkat menjadi label, check, frame, dan button. Nah, kemudian di sini saya ada mengganti tema dengan switch. Jadi, jika tema awal itu gelap, atau tema awal yang ketika saya menjalankan aplikasi itu gelap, maka ketika saya memencet tombol switch itu, tema itu akan berubah menjadi terang atau putih. Nah, tapi else ini, jika tema awal itu terang atau putih, maka ketika switch itu saya pencet, maka tema itu akan berubah menjadi gelap atau hitam.
Nah, jadi di sini tema awalnya adalah gelap. Ketika saya pencet, dia akan berubah menjadi terang atau putih. Nah, ketika dia awalnya itu adalah terang atau putih, begini. Nah, ketika saya memencetnya, dia akan kembali menjadi gelap. Nah, kemudian di sini adalah kode untuk menyimpan data dari jurusan kedokteran. Jadi, kode-kode ini akan terjalankan ketika pengguna itu memilih jurusan kedokteran. Jadi, variabel data yang tersimpan itu adalah variabel data dari kedokteran. Jadi, hal ini itu dilakukan agar nanti ketika pengguna itu membuka kembali file penyimpanan atau membuka kembali aplikasi ini ketika dia sudah menutupnya lalu membukanya kembali, yang muncul itu adalah file jurusan dari kedokteran yang sudah dia pilih pada sebelumnya saat dia pernah membuka aplikasi ini. Jadi pengguna itu tidak perlu memilih jurusan kembali. Lalu di sini ada menampilkan checklist jurusan kedokteran. Jadi di sini adalah definisi dari tampilan setelah memilih jurusan kedokteran yang berupa checklist-checklist. Jadi seperti ini saya hapus dulu. Nah, ketika saya jalankan dan saya pilih kedokteran, di sini yang muncul adalah checklist-checklist. Itu. Nah, di sini configure ini itu adalah fungsinya untuk mengubah teks checklist. Jadi tergantung dari jurusan yang kita pilih. Misalkan pilih jurusan kedokteran, ya berarti dia yang muncul adalah teks-teks dari yang sudah saya masukkan di sini sebagai checklist-checklist tadinya. Lalu di sini ada grid forget. Itu untuk menghilangkan tampilan checklist ke 9, 10, dan 11. Jadi jumlah checklist, jadi di sini saya itu memiliki 5 jurusan. Kedokteran, psikologi, farmasi, teknik pertambangan, dan DKV. Jadi, jumlah checklist yang terbanyak dari antara 5 jurusan kuliah ini, itu ada 11, yaitu di jurusan psikologi, farmasi, dan teknik pertambangan. Seperti kedokteran, ini dia jumlahnya hanya 8. Nah, lalu, untuk seperti psikologi tadi, dia ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makanya itu, oleh karena itu, di sini saya memberikan kode untuk menghilangkan tampilan checklist ke 9, 10, 11 karena di kedokteran hanya ada 8, jadi 9, 10, 11 tidak digunakan. Nah, untuk bagian yang pack ini, judul pack, CHC frame pack, penjabatan pack, ini untuk menunjukkan judul, di sini untuk judul, lalu di sini itu adalah untuk dasar checklist yang berisi semua checklist, jadi seperti frame-nya. Makanya di sini checklist frame. Lalu di sini juga tombol untuk ke halaman mata kuliah. Dan yang terakhir ada tombol reset. Nah, di sini ada values 9, 10, 11. Itu saya buat menjadi on. Artinya value 9, 10, 11 itu akan saya buat tersimpan. Meskipun dia tidak ditampilkan di dalam jurusan kedokteran, tapi dia tetap saya buat tersimpan agar nanti ketika ke-8 checklist yang 1-8 itu sudah menyala juga, jadi sistem itu dapat membaca bahwa semua checklist itu sudah selesai. Lalu di sini ada save value, yaitu untuk mengupdate variabel data yang diperbarui di file penyimpanan. Jadi seperti saya di sini tadi yang kedokteran. Nah, misal di sini saya menceklis di sini, berarti dia yang tersimpan checklistnya adalah 2, yaitu file kedokteran di sini. Checklist pertama on, checklist kedua on, sedangkan yang lain masih off. Nah, semisal saya menjalankannya kembali, dia terbuka kembali langsung di kedokteran, dan misal saya memilih 3 dan 4 sudah selesai. Di sini pun dia akan menyimpan sebagai checklist 3 dan checklist 4 sebagai on, yaitu sudah terchecklist. Nah, lalu di sini itu hampir sama, bukan hampir sama, sama persis dengan yang di atas. Hanya saja tergantung jurusan yang kita pilih. Jadi, menyimpan data jurusan dan juga menampilkan checklist jurusan itu
sama semua seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kedokteran, hanya saja tergantung dari jurusan yang kita pilih. Di sini adalah untuk kedokteran, di sini untuk psikologi, farmasi, teknik pertambangan, dan TKP. Lalu di sini saya juga menggunakan kode menyimpan data checklist, apakah dia nyala atau mati. Jadi, artinya ini, jika checklist yang terbaca itu menyala, maka kondisi menyala itu yang akan disimpan di file penyimpanan. Dan jika checklist yang terbaca itu mati, maka kondisi mati itu yang akan disimpan di file penyimpanan. Hal ini berlaku ke semua checklist. Jadi seperti yang tadi saya sudah praktekkan, yang 1, 2, 3, 4 ini adalah menyala, yang 5, 6, 7, 8 mati. Maka di sini juga akan tertulis begitu. On adalah menyala, off adalah mati. 1, 2, 3, 4 menyala, 5, 6, 7, dan 8 mati. Sedangkan yang ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada def done. Nah, jadi arti dari def done ini, ketika semua variabel checklist itu sudah terbaca sebagai menyala atau on, jadi tampilan layar itu akan menghilangkan semua checklist tadi dan button ke halaman kuliah yang ada di bawah tadi itu, lalu akan muncul teks "Selamat Anda siap kuliah", itu sebagai judulnya. Dan di sini ada values off. Berarti semua variabel data yang sudah kita simpan tadi itu akan kembali ke default, yaitu mati. Nah, ini contohnya. Di kedokteran, semisal saya sudah menceklis ini semua, dia akan berubah menjadi semuanya tuh akan berubah checklist yang menghilang, lalu tombol dari ke halaman mata kuliah itu juga akan menghilang, dan dia akan berubah judulnya menjadi "Selamat Anda siap kuliah". Dan semua variabel data itu akan semua langsung menjadi default kembali. Nah, lalu di sini untuk membuat jendela utamanya itu, ini akan saya jelaskan satu-satu. Jadi di sini title, yaitu definisi dari judul. Jadi membuat jendela utama ini hanyalah definisi dari yang saya tuliskan di sini. Title ini sebagai judulnya, lalu geometri ini adalah sebagai ukuran dari jendela aplikasi itu, yaitu 1000 x 600. Nah, lalu txt ini atau teks itu adalah teks pilih jurusan kuliah sebagai panduan apa yang harus dilakukan pengguna di awal tadi. Ini ketika saya pertama kali, nah ini teks inilah pilih jurusan kuliah. Lalu di sini ada jurusan, yaitu di sini tuh untuk membuat frame sebagai dasar button pilihan jurusan. Jadi di sini tuh ada frame-nya ini. Itulah yang saya buat menjadi variabel jurusan ini. Kemudian di sini ada doc, si, form, tam, TKV. Ini adalah tombol-tombol jurusan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini ada grid ini itu untuk menampilkan tombol kedokteran, psikologi, farmasi, teknik pertambangan, TKV pada frame, walaupun frame itu belum ditampilkan. Jadi di sini dia itu untuk menampilkan tombol-tombol ini dalam frame. Itu gunanya grid. Nah, kemudian judul di sini itu adalah teks judul sesuai jurusan yang dipilih. Jadi, semisal saya memilih ini, inilah yang saya gunakan sebagai judul. Jadi, semisal saya pilih kedokteran, berarti judulnya kedokteran. Lalu CHC frame ini, singkatnya, ini adalah frame sebagai dasar checklist. Jadi ini adalah definisi dari semuanya. CHC frame ini. Nah, kemudian untuk CHC1 var atau variabel sampai dengan CHC11 variabel ini, itu adalah definisi dari variabel untuk menyimpan apakah checklist itu menyala dan mati. Menyala atau mati. Nah, kemudian di sini ada CHC1 sampai CHC11. Nah, di sini itu untuk mendefinisikan checklist yang telah saya buat. Lalu di sini ada grid. Seperti tadi, seperti ini. Dia menampilkan button dari jurusan-jurusan ini di dalam frame. Ini juga sama. Ini artinya menampilkan checklist di dalam frame. Jadi ini adalah frame dari checklist.
Nah, checklist-checklist itu ditampilkan di dalam frame dan itu menggunakan grid. Nah, kemudian saya juga menggunakan komen dari tombol back. Di sini saya membuat komen dari tombol back itu. Fungsinya itu singkatnya untuk kembali ke halaman checklist ketika layar itu sudah menampilkan halaman mata kuliah. Jadi misal di sini ada tombol mata kuliah. Nah, saya ada di halaman mata kuliah. Nah, back ini muncul di sini. Nah, ketika saya pencet, dia akan kembali ke halaman checklist tadi. Kemudian di sini menampilkan halaman mata kuliah dengan if dan elif mengenai jurusan yang terpilih. Jadi, inti dari semuanya ini adalah mendefinisikan dari halaman mata kuliah. Jadi, pertama, kita itu menciptakan dasar bagi teks mata kuliah untuk dapat di-scroll sesuai dengan scroll bar. Di sini nih. Ini semua, itu tadi, menciptakan dasar bagi teks mata kuliah. Ini. Semuanya ini. Itu menggunakan kode ini semua. Kemudian, if dan juga elif, ini di sini, dan juga di bawahnya ada elif lagi. Itu gunanya untuk menampilkan mata kuliah itu sesuai dengan jurusan yang sudah dipilih di awal dan sudah tersimpan di file penyimpanan ini. Jadi, di sini saya memilih kedokteran. Jadi, mata kuliah yang muncul itu akan sesuai dengan yang sudah saya pilih, yaitu kedokteran. Jadi di sini mata kuliah yang muncul ya, mata kuliah dari jurusan kedokteran. Nah, semisal saya memilih ini psikologi, maka yang muncul mata kuliahnya juga akan mata kuliah dari psikologi. Gitu. Begitu juga dengan jurusan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada grid. Sama seperti tadi, jadi agar ini hal-hal tulisan-tulisan ini itu bisa dimunculkan di frame mata kuliah. Ini bisa dimunculkan di ini frame mata kuliah ini. Gitu. Nah, untuk info tambahan, grid ini itu berada di dalam if itu agar mata kuliah yang ditampilkan itu sesuai dengan jumlah mata kuliah yang perlu ditampilkan. Jadi, sama seperti checklist tadi, misal kedokteran, dia hanya membutuhkan 8 checklist, jadi dia tidak membutuhkan 11, yaitu total dari jumlah checklist yang terbanyak. Nah, mata kuliah pun begitu, ada yang 5, ada yang 6. Nah, di sini grid itu berada di dalam if itu agar mata kuliah yang ditampilkan itu ya sesuai dengan berapa mata kuliah yang perlu ditampilkan sesuai dengan jurusan yang sudah dipilih. Nah, lalu di sini ada info 1 pack, info 2 pack. Ini untuk menampilkan frame setiap mata kuliah sesuai dengan jumlah subjudul. Jadi di sini misal psikologi. Di sini subjudulnya itu ada 1 2 3 4, 5. Ada 5 subjudul. Jadi dia ada 5 frame ini. Frame ini. 1, 2. Jadi di sini info ini adalah frame. Frame dari subjudul dan juga isi-isi dari subjudul itu. Jadi seperti yang tadi psikologi dia ada 5. Makanya di sini infonya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini juga berlaku sama sampai ke yang jurusan DKV. Lalu di sini ada tombol switch theme. Jadi di sini yaitu mendefinisikan tombol dari switch tema. Tombol dari ini. Lalu di sini saya juga menggunakan kanvas karena frame itu tidak bisa di-scroll. Jadi di bagian mata kuliah saya membutuhkan frame kanvas karena frame yang memang terbawa dari custom decanter itu tidak dapat di-scroll. Oleh karena itu saya membutuhkan kanvas supaya saya bisa menaruh meng-add sebuah scroll bar di sini
agar kita bisa melihat semua mata kuliahnya, karena ini memang sangat panjang. Lalu di sini ada scroll bar. Ini adalah fungsi untuk menciptakan sebuah scroll bar yang berbentuk vertikal di frame kanvas. Ini tadi, di frame kanvas ini saya menciptakan sebuah scroll bar yang berbentuk vertikal. Lalu di sini frame di dalam kanvas agar bisa di-scroll. Jadi di sini saya juga menciptakan sebuah frame di dalam kanvas karena kita itu tidak bisa langsung menambahkan teks itu ke dalam kanvas. Jadi kita itu butuh frame lagi untuk memasukkan teks-teksnya. Jadi di sini ini adalah frame, lalu saya menciptakan frame kanvas, saya memasukkan frame kanvas, dan juga saya memasukkan lagi frame untuk teks. Jadi ada frame untuk kanvas, yaitu untuk scroll ini, dan juga frame untuk teks, yaitu teks-teks yang ada di sini, yang muncul di sini. Begitu. Lalu di sini ada memasukkan frame yang ada seperti info 1, info 2, dan lain-lain ke dalam scrollable frame. Jadi di sini itu fungsinya untuk memasukkan frame yang diberi nama all ke dalam scrollable frame. Jadi sebenarnya ini seperti ada 3 layer. Jadi ada frame, lalu ada scrollable frame, yaitu kanvas tadi, dan juga ada frame lagi. Jadi all di sini bisa dianggap hanya sebagai perantara saja. Jadi supaya bisa dianggap sebagai dia itu untuk merapikan saja. Nah, lalu di sini template teks penjelasan mata kuliah. Jadi ini adalah definisi dari frame dari setiap subjudul mata kuliah beserta isinya, tergantung jurusan yang dipilih oleh pengguna di awal. Yaitu di ini. Jadi saya sudah bilang yang info 1 itu adalah frame-frame tergantung dari subjudul dan juga berisi isi-isi dari subjudul itu. Nah, seperti ini info 1. Ini adalah frame dari info 1, lalu ini adalah frame dari info 2. Nah, di sini adalah definisinya. Kemudian di sini ada tombol back dan kehalaman mata kuliah. Nah, ini adalah definisi dari tombol back dan tombol mata kuliah tadi. Ini tombol back dan juga tombol mata kuliah. Ini hanyalah definisinya. Nah, lalu di sini ada tombol reset, yaitu salah satu modif saya. Nah, di sini seperti yang saya sudah bilang di awal, saya menggunakan message box yang saya telah import di awal tadi itu untuk menampilkan kotak kecil yang berisi pertanyaan dan pilihan yes or no. Seperti ini. Saya pencet tombol reset, dia akan muncul kotak kecil. Reset app, do you really want to reset the app? Ini adalah pertanyaan dan di sini pilihan yes or no. Nah, di sini if dari sini itu berarti jika pilihan yang diklik itu adalah yes, maka semua data itu akan kembali ke default. Lalu di sini selain pilihan yes maka akan no. Nah, jika no maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi seperti ini. Ini reset. Saya pilih no. Tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan jika saya pilih yes, dia akan menghilangkan semuanya itu dan kembali ke default awal, yaitu semuanya sebagai off. Nah, kemudian di sini saat app dibuka, mengecek apakah sudah ada jurusan yang dipilih dari data file txt atau file teks, file penyimpanan ini, WJ1. Jadi di sini ini adalah kode untuk mengecek apakah sudah ada data yang pernah dijalankan atau tidak. Jika ada, maka aplikasi itu akan langsung berjalan sesuai dengan jurusan yang sudah dipilih. Jika tidak, aplikasi itu akan menampilkan halaman awal, yaitu judul dan pilihan jurusan. Seperti ini. Saya sudah memilih teknik pertambangan. Misal, saya sudah menceklis yang ini, kemudian saya close. Jika saya buka kembali, dia mengecek apakah sudah ada data.
di file penyimpanan itu, jika sudah ada, dia akan langsung membuka ke halaman yang saya terakhir kali buka tadi, yaitu jurusan teknik pertambangan. Nah, jika belum, dia akan mengulang dari awal, yaitu menampilkan judul dan juga pilihan dari jurusan-jurusan. Nah, lalu di terakhir, yaitu saya ada root main loop yang berguna untuk mengupdate setiap perubahan yang terjadi pada aplikasi. Jadi semisal di sini saya mengklik farmasi. Lalu di sini saya checklist yang pertama. Lalu saya close. Nah, ketika dia terbuka, ketika saya buka kembali aplikasinya, dia akan tetap seperti yang sudah saya lakukan tadi. Karena di sini sudah tersave, yaitu checklist pertama sudah on. Jadi, begitulah dari penjelasan Sumatif ICT aplikasi persiapan perkuliahan saya. Terima kasih telah mendengarkan, Mister. Maaf kalau agak belibet dan ya rumit. Saya sendiri juga agak bingung cara menjelaskan kode ini dalam kalimat. Tapi ya sudahlah, begitu. Terima kasih, Mister. Nah, jadi Mister di sini ada tambahan demonstrasi singkat tentang sebelum modif dan juga setelah dimodif. Nah, jadi sebelum dimodif itu tema awal itu adalah putih. Jadi tidak ada tombol pergantian tema di sini. Ini tidak ada. Nah, lalu yang kedua yaitu tombol reset. Nah, itu terakhir saja. Ini yang kedua. Kalimat selamat Anda siap kuliah. Jadi sebelumnya itu ketika ini semua sudah terchecklist, nah dia tidak akan berubah apa-apa. Sedangkan yang baru ini, ketika semua checklist dari jurusan yang pilih itu semuanya sudah terchecklist, dia akan langsung berubah dan menjadi selamat, Anda siap kuliah. Mister mau kuliah lagi, silakan. Lalu yang terakhir itu adalah tombol reset. Jadi sebelumnya ini tidak ada tombol reset di sini. Sedangkan untuk yang baru itu, nah di sini ada tombol reset. Begitu saja. Sekian. Terima kasih, Mister.